Sandy Chicks. Hey Jo, kembali lagi bersama saya Sarasa. How are you today? Sudah seperti yang kalian nyaho selama 2 tahun ini, Sarasa tidak pernah bosan mencari cuan dengan merekap film dari berbagai genre. Tapi jarang sekali, bahkan tidak pernah Sarasa mengungkap fakta-fakta unik di baliknya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh, Sarasa mau bilang terima kasih nih buat kalian yang udah merespon baik konten Sarasa yang ini. So, buat kalian yang belum nonton, langsung klik aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pas kecil pasti sering banget dong nonton serial kartun SpongeBob SquarePants. Siapa sih yang gak kenal sama kartun ini? Yang ada spons kuning dengan kata khasnya, dia sahabatan sama Patrick Star merah jambu, si bintang laut itu. Otak kita mungkin ada di sekitar sini. Kemarilah, otak. Tapi di balik serunya kisah di kartun ini, terdapat rahasia yang mencengangkan. Ada beberapa fakta atau teori yang dipercaya menjadi latar terciptanya kisah yang ada di Bikini Bottom ini. Nah, fakta apa sih yang ada di dalamnya? So, yang udah kita tahu, Krusty Krab atau restoran milik Tuan Krab ini hanya punya 2 pegawai setia, yaitu SpongeBob SquarePants sama Squidward Tentacle. Tapi ternyata ada 7 karakter lain yang pernah bekerja di restoran ini, Cok. Yang pertama ada Gary Sisiput. Kalian pasti kaget mendengar bahwa Gary Sisiput pernah bekerja di Krusty Krab. Nah, di ceritanya ini kan Gary selalu berada di rumah seperti hewan peliharaan pada umumnya kan. Tapi ternyata Gary Sisiput pernah bekerja di Krusty Krab, Cok. Dia pernah bekerja sebagai pelayan untuk Krusty Krab rahasia, juga bekerja sebagai wasit ketika sebuah tim hoki berlatih di Krusty Krab yang membeku. Dia juga pernah bekerja di Krusty Krab ketika ada wabah menyerang Bikini Bottom ketika meminum kelp shake. Gary pernah menggantikan posisi SpongeBob juga sebagai koki dan bahkan bekerja untuk menghentikan plankton. Karakter selanjutnya yang pernah bekerja di Krusty Krab adalah Pearl. Dia adalah anak satu-satunya dari Tuan Krab pemilik restoran ini. Pearl pernah beberapa kali bekerja di restoran milik ayahnya. Dia sempat mengambil alih restoran selama musim panas dalam episode Bossy Boots, di mana dia mengubah total Krusty Krab agar bisa masuk dalam selera anak muda, yang dimana rencana tersebut malah gagal. Kemudian Pearl juga mengubah Krusty Krab menjadi Cuddly Krab, namun pada akhirnya kembali ke semula. Pearl pernah juga menjadi koki serta menjadi pengawas restoran menggantikan sang ayah, yaitu Tuan Krab. Terus yang ketiga ada Sandy Chicks. Sandy Chicks ini sering digambarkan selalu berada di rumahnya, di rumah pohon yang berada di kubah raksasa kan. Dia hanya mengerjakan penelitian, eksperimen, menciptakan peralatan baru dan sebagainya. Tapi ternyata Sandy Chicks juga pernah bekerja di restoran milik Tuan Krab, Cok. Ketika SpongeBob dan Sandy dilanda demam karate dalam episode Karate Choppers, Tuan Krab akhirnya memutuskan untuk mempekerjakan Sandy untuk membantu SpongeBob menyiapkan Krabby Patty dengan memanfaatkan kemampuan karate mereka. Lalu yang keempat ada Raja Neptunus. Mungkin terdengar aneh ya, tapi nyatanya Raja Neptunus pernah bekerja di Krusty Krab. Dia adalah pegawai paling populer dan penting yang pernah dimiliki Krusty Krab. Sebelumnya Neptunus menantang SpongeBob dalam kontes memasak. Meskipun dia menang dalam segi kuantitas, dalam segi kualitas Raja Neptunus kalah. Dia pun harus menepati janjinya untuk bekerja di Krusty Krab menjadi seorang koki di bawah pengawasan SpongeBob. Kalian ingat karakter ini? Mungkin terdengar asing sih, tapi Snook merupakan chef dari restoran mewah bernama Fancy, dan dia adalah chef pertukaran yang ditunjuk untuk Krusty Krab. Pada salah satu episodenya, Snook menginginkan Krusty Krab agar bisa semewah dan semodern Fancy. Namun, Tuan Krab tidak sependapat dengannya. Keinginan Snook hampir membuat Tuan Krab bangkrut karena di akhir program pertukaran, dia memberikan cek untuk dibayarkan. Beruntung nih, SpongeBob kembali dengan membawa semua pelanggan restoran Fancy ke Krusty Krab. Ini untukmu. Apa ini uang? Ini adalah surat hutang untuk gajiku. Apa kabar, Tuan Krab? SpongeBob, kau kembali nak. Dan kau membawa pelanggan. Lalu yang keenam ada Karen Plankton. Karen yang merupakan istri komputer dari Plankton ini pernah bekerja di Krusty Krab.
Ketika Karen digantikan oleh Karen 2, Tuan Crab yang menemukan dia di jalan lalu membawanya ke Krusty Krab. Dia kemudian mempekerjakan Karen menjadi kasir, sedangkan Squidward menjadi tukang bersih-bersih. Namun ketika Plankton dan Karen 2 pergi ke Krusty Krab, kedua komputer kemudian saling bertarung dan Karen pun menang. Plankton kemudian membawa pulang Karen dan Squidward pun akhirnya kembali menjadi kasir. Kau adalah si analog yang sudah kuno. Analog? Siapa yang kau sebut analog? Aku lihat kau berperan bagus menjadi mesin kasir. Yang ketujuh lalu Stanley SquarePants. Kalian pikir SpongeBob merupakan satu-satunya SquarePants di Bikini Bottom? Salah. Ada karakter lain yang mirip dengan SpongeBob. Bedanya Stanley ini digambarkan sebagai sosok jangkung dan dia adalah sepupunya SpongeBob. Stanley pernah bekerja di sana untuk jangka waktu yang sangat singkat. Hal tersebut dikarenakan Stanley selalu menghancurkan apapun yang dia sentuh. Dia bahkan menghancurkan mesin kasir Tuan Crab dan merusak spatula milik SpongeBob. Hal ini kemudian memberikan Tuan Crab ide untuk memberikan Stanley ke restoran Chumbucket. Dan tidak butuh waktu lama, restoran itu pun hancur meledak. Good morning, Mr. SquarePants. Morning, bos. Oke, wait, setelah pembahasan 7 karakter yang pernah bekerja di Krusty Krab, saya rasa akan membahas teman SpongeBob yang lain. No, bukan Squidward, bukan Patrick, melainkan teman gelembung, si Bubble Buddy. Kalian ingat ini kan? Sebelum masuk ke pembahasannya, di episode tersebut diceritakan tepat di hari libur atau hari Leif Erikson, SpongeBob mendapatkan sahabat baru yaitu teman gelembung. Faktanya yang harus kalian tahu, hari Leif Erikson itu memang benar adanya di dunia ini, di mana hari itu adalah hari libur yang selalu diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Hari Leif Erikson adalah peringatan tahunan yang dirayakan pada 9 Oktober untuk menghormati Leif Erikson, di mana beliau adalah seorang penjelajah Islandia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai orang Eropa pertama yang mendarat di Amerika Utara sebelum Christopher Columbus. Pemerintah Federal Amerika Serikat merayakan hari libur tersebut dan beberapa negara bagian Amerika Serikat secara resmi memperingati hari Leif Erikson. Wait, belum selesai nih. Ada beberapa hal lain yang perlu kalian tahu selain fakta dari hari Leif Erikson. Beberapa hal diantaranya adalah saat SpongeBob melihat menu Krusty Krab, salah satu makanan yang disebutkan adalah Quarter Ouncer Double Pounder, dan ini adalah parodi burger McDonald Double Quarter Pounder, co. Oke, cuy, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang kurang langsung calling aja, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Teman gelembung atau si Bubble Buddy. Ketika Squidward membawakan Krabby Patty kepada keju. Berada di rumahnya di rumah pohon. Tadi rumahnya salah. Sedikit. Asu kau. Alco. Cicing mana?